kelas. Jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan curhat pendapat dulu. Jadi kalian boleh mengusulkan ide-ide apa yang harus kita sepakati di kelas ini. Jadi bukan dari saya aja. Keyakinan kelas itu semacam peraturan. Tapi peraturan ini kita buat bersama, artinya ini tidak boleh kita langgar. Inilah yang kita sepakati dalam ruangan ini. Kira-kira kesepakatan apa yang kita buat? Ada yang punya pendapat? Apa tadi? Dia tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Tidak boleh bawa mana. Oke, baik, kita langsung kita buat aja ya. Keyakinan kelas. Apa tadi usulannya yang pertama? Iya, menjaga kebersihan berarti ya. Menjaga kebersihan. Berarti kalau masuk ke ruangan ini harus dijaga, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh bawa makanan, tidak boleh bawa sampah sembarangan. Jadi kesepakatan kita yang di kelas kita menjaga kebersihan. Selain itu apa? Ada yang punya pendapat? Kira-kira apa? Ya, tidak boleh membuka file orang. Jadi kalau kalian sudah punya data di dalam ini, itu nggak boleh diambil punya orang, dicontek nggak boleh, tidak boleh dicontek. Artinya kita harus menghargai orang lain. Berarti kalau tidak sudah masuk ke kelas ini, di ruangan ini, kita harus menjaga apa tadi? Nah, yang kedua, menghargai Privasi. menghargai orang lain, ya, privasi. Jadi tidak boleh mencapai punya orang lain, tidak boleh mengganggu, tidak boleh ribut. Jadi kesepakatannya kita buat menghargai orang lain ya, menghargai orang lain. Selain itu apa kira-kira? Boleh nggak datangnya barang atau lambat-lambat? Iya. Jadi kalau sudah jamnya masuk, kita harus masuk ke kelas ini atau ke ruangan lain ini. Berarti apa kita buat kesepakatannya? Datang tepat. Iya, boleh ya. Saya yakin ya. Sepakat? Kalau datang terlambat gimana nanti? Datang tepat waktu. Ada lagi kira-kira? Apa kira-kira yang mau kita sepakati di ruangan ini? Menjaga ketertiban. Boleh juga, nggak boleh ribut ya. Tapi ada yang manja-manja pula ya kan? Oke, tertib ya. Ya, tertib. Jadi termasuk ketika kita selesai praktek, itu komputernya harus di-shutdown, dimatikan. Itu sudah termasuk tertib ya. Jadi itu sudah sepakat. Berarti nanti kalau setiap habis praktek, masing-masing bertanggung jawab untuk mematikan komputer. Ya, boleh juga, bolehnya tanggung jawab juga boleh. Berarti menjaga barang masing-masing. Kita tambahin poinnya ya. Oke, satu lagi terakhir, bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab. Oke, jadi kesimpulannya ada 5 keyakinan kelas yang kita buat. Artinya setiap masuk kemari, maka keyakinan kelas ini harus kita ikuti. Yang pertama apa tadi? Menjaga kebersihan. Jadi menjaga kebersihan ini harus yakin kita bahwa kita tidak boleh bawa sampah ke ruangan ini atau tidak boleh pakai sepatu. Sepatu harus dilepas supaya ruangan ini terjaga kebersihan. Yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu banyak kali ya, membuka file orang lain, mengganggu dan sebagainya. Kalau ngajar itu boleh, namanya kolaborasi itu boleh. Tapi kalau mengganggu tidak boleh, itu kan tidak menghargai orang lain. Nah, jadi harus menghargai orang lain. Kemudian datang tepat waktu. Jadi kalau sudah jamnya masuk ke ruangan ini, langsung
masuk supaya tidak terlambat. Kemudian tertib ini tidak ribut, teratur, masuknya juga teratur, juga keluarnya teratur. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab. Jadi setiap masuk ke ruangan ini, kalian sudah mendapat 1 unit komputer. Artinya kalian menggunakan 1 unit komputer. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi kalian tanggung jawab kalau sudah selesai harus dimatikan atau di-stop. Bisa? Oke, baik. Itu keyakinan kelas kita hari ini. Baik. Jadi karena ajarannya sudah selesai, bolehlah gunakan komputernya. Tata tertib rapat rutin pada tanggal 28 Oktober 2023 di UPT SPM SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Acara yang pertama bernyanyi Indonesia Raya dan Mars Deli Serdang. 2. Doa pembuka dibawakan oleh Bapak Agus Ibrahim. 3. Arahan dari Ibu Kepala Sekolah. 4. Sosialisasi penyebaran budaya positif oleh Bapak Calon CGP Bapak Sumiran. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Deli Serdang dibawakan oleh Ibu B. Siregar. Indonesia.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengambil berkah kepada acara yang nanti kita laksanakan, alangkah indahnya jika kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dalam hal ini izinkan saya membawakannya menurut agama Islam dan kepada yang lain menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'thuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya Allah, di tempat ini kami bersama-sama seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Pakam mengadakan pertemuan. Oleh karena itu ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang nantinya membawa manfaat bagi kami. Ya Allah, pada pertemuan ini berikanlah kami kekuatan sehingga nantinya dapat menghasilkan berbagai keputusan-keputusan yang dapat memajukan SMP Negeri 2 Lubuk Pakam ini ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami rasa sayang, saling menyayangi, rasa saling memiliki, sehingga nantinya kami bisa bersatu padu bergandengan tangan di dalam memajukan sekolah yang kami cintai ini ya Allah. Hilangkanlah dalam diri kami sa'wa sangka, iri hati, dengki, supaya kami bisa melaju bersama demi kepentingan kami ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin bangsa kami, dan jadikanlah kami sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha pendengar doa, maka kabulkanlah segala doa dan pinta kami ini ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sosialisasi penyebaran budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sumiran sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ya Pak? Iya, Pak Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, berdiri ya Bu ya. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Pertama sekali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga pada hari ini kita masih tetap diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas yang biasa kita lakukan. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk membagikan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi izin Bapak Ibu semuanya, sebenarnya budaya positif ini kan sudah pernah juga disampaikan oleh guru pengangkatan sebelumnya. Namun begitu, karena ini merupakan tugas
ataupun semacam aksi nyata yang harus kami kerjakan, maka ini tetap kami sampaikan kembali. Jadi sebenarnya yang paling utama itu sebetulnya yang disampaikan oleh Bu Yulia tadi, terjalinnya suatu kolaborasi. Jadi apapun yang kita kerjakan, namanya kita dalam satu keluarga besar, tentunya kita tetap berkoordinasi. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sana, saya sedikit ada permainan. Pernah dengar ya Bu? Pakai clue. Iya, jadi di sini sudah ada contohnya saya buat. Clue-nya itu bumi itu bulat. Jadi contoh pertanyaan 4 tambah 6 sama dengan 1. Kemudian 8 tambah 10 sama dengan 2. Soal nomor 1, 18 tambah 6. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? 18 tambah 6. 4 tambah 6 Gini Bu, saya kasih waktu sedikit. Boleh dioret-oret nanti yang ada pendapatnya. Jadi soalnya ada 4. Silakan dioret-oret. Nanti minta tolong Pak Boy nanti sampaikan mic-nya. Nanti yang sudah siap duluan boleh jawab soal 1 sampai 4. Gak usah dipikirin Bu, dijawab aja. Ini gak ada benar dan salah. Ini kebutuhan untuk guru MM, bukan? Guru MM lain yang kerja. Oke, Bapak Ibu ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Nomor 1 aja dulu, nomor 1. 2 ya? Iya, 2. Salah. 1 salah. 3 ya, benar. Bu Ade, nomor 1 jawabannya 3. Nomor 2. 8 salah, 4 salah. Salah. 9 salah. Salah juga. 3 salah juga. 2 ya, benar. Oke. Yang nomor 3, 29 ditambah 88. 1 salah, 3 salah. 5 ya, benar 5. Yang terakhir 20 tambah 89. 4 salah, 9 salah. 2 salah. Berapa tadi? 4, 7 salah. 2 salah. 3 ada yang 3 ya, 3 benar. Kok bisa? Oke. Clue-nya itu bumi itu bulat. Jadi yang kita lihat itu bulatan yang ada di angka tadi. Contohnya yang nomor 2, nomor 1 itu cuma 6. Jadi bulatannya 1. Yang kedua 8. Yang 0 itu nggak dihitung karena 0 itu kan oval, itu cara pandang aja. Ada yang boleh dimasukkan. Itu kan contoh saya masukkan nggak saya hitung. Tapi kalau ada contoh dimasukkan, berarti dihitung 0-nya. Ini karena saya kasih contoh 0 itu tidak dihitung, maka cuma 2. Paham Bapak Ibu? Iya. Kalau guru matematika ini jumlahnya banyak-banyak. Ini 18 tambah 6 dijumlahkan 14 jumlahnya. 24 jumlahnya. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ini pusing hitung-hitung, ini yang kedua nggak usah pusing. Ini clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Maaf Pak Agus ya. Izin Pak Agus ya. Baru mau dibilang sama Bu Ismi, izin ya. Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama adalah Agus Ibrahim, kemudian orang kedua adalah Ismi Inaya. Siapa orang ketiga? Ibu Agustina. Salah ya kan Bu? Iya. Benar, orang ketiga Pak JS. Sekali lagi ya. Clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama adalah si Boy. Orang kedua adalah Bu Yulia. Siapa orang ketiga? Salah.
Orang ketiga? Ya, benar. Paham Bapak Ibu? Ya. Jadi kita kembali ke clue-nya. Clue-nya itu jangan lupakan orang ketiga. Jadi cara menjawabnya itu harus ada orang ketiga, seperti yang disampaikan Bu Yulia. Orang ketiga Pak JS, benar. Siapa aja dijawab boleh benar, tapi harus diawali dengan orang ketiga. Seperti itu. Oh. Iya, jadi kata kuncinya clue-nya itu adalah jangan lupakan orang ketiga. Langsung Bu Agustina tadi. Orang ketiganya ikut. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi clue semacam ini boleh kita sampaikan kepada anak-anak ketika awal pembelajaran. Jadi masih banyak clue-clue yang lain yang bisa kita lihat nanti. Tapi waktunya kan ini singkat, jadi saya kasih contoh 2 aja. Baik, Bapak Ibu semuanya, budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi mengenai budaya positif ini mungkin tidak asing lagi sama kita, karena ini memang sudah kita pernah kita dengar, kemudian ini sedang kita laksanakan bersama. Jadi ada 6 budaya positif ini meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas ingin menerapkan budaya positif. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Iya, agak dingin kalau hidup ya. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada semacam tabel ya. Jadi di sini dijelaskan siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi kalau boleh izin Bapak. Si A menggenggam tangannya. Di dalam genggaman tangannya ini ada sesuatu yang berharga, yang tidak boleh terlepas dan tidak boleh diberikan orang lain. Contohnya apa yang paling berharga? Misalkan emas. Si B ini mencoba merayu, menindas dan sebagainya dengan segala cara. Kira-kira dibuka enggak genggaman tangan tadi sama si A? Tergantung si A. Iya. Jadi kebanyakan tidak akan dibuka, Bu. Walaupun dirayu seberapa merayunya, kalau memang ini sangat berharga sama kita, ini tidak akan dibuka. Kenapa? Karena memang kita yang memiliki kontrol tadi. Jadi yang memiliki kontrol itu ya diri kita sendiri. Jadi di sini kita coba memindahkan teori kontrol ini dari stimulus respon ke teori kontrol. Jadi di sini ada, jadi yang bisa mengontrol itu ya diri kita sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan, ini sudah sering kita dengar. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama sudah dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Namun budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Maksud dari nilai-nilai disiplin tadi, mungkin di sini bisa kita kaitkan dengan nilai kebijakan yang ada di profil pelajar Pancasila. Jadi ini sangat erat hubungannya. Jadi ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis.
berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada semacam tabel ya, ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 macam. Yang pertama motivasi secara eksternal. Jadi orang melakukan disiplin tadi karena ada teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak-anak itu mengikuti, jadi di sini ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi penerapan disiplin yang dilakukan anak-anak kadang mereka hanya mendapatkan imbalan, mengharapkan imbalan. Jadi kalau misalkan juara 1O, nanti saya dapat hadiah atau dapat piala seperti itu. Jadi dia tentunya yang dikejar itu hanya imbalannya aja. Tapi yang dimaksud di sini, yang kita harapkan ke depan itu adalah motivasi secara internal. Apa motivasi internal? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi mengikuti disiplin yang ada itu karena memang dirinya sendiri, tidak ada embel-embel di belakangnya. Artinya tidak ada hal-hal yang lain seperti yang tadi ya, mendapat imbalan dan sebagainya. Tapi murni memang berasal dari dirinya sendiri. Yang ketiga, dari 6 hal tadi ada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini menurut dosen itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini juga sudah disampaikan di sesi yang lain saat itu. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu kita sama-sama berkolaborasi di sekolah ini bagaimana cara menerapkan keyakinan yang ada di kelas. Jadi kita ubah mindset kita yang selama ini mungkin namanya peraturan. Jadi sekarang keyakinan kelas. Jadi ini bisa kita dapat bedakan. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Jadi bahasanya itu lebih simpel ya, lebih pendek. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian dibuat tidak terlalu banyak. Jadi bahasanya itu lebih pendek. Yang terakhir bersedia meninjau kembali kelas dari waktu ke waktu. Artinya nanti ketika Bapak Ibu wali kelas yang sudah membuat keyakinan kelas, mungkin ketika beralih semester ataupun naik kelas, bolehlah ditinjau kembali. Jadi keyakinan-keyakinan mana yang perlu kita tambahi dan mungkin bisa kita kurangi. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Jadi pertanyaannya ada 2 Bapak Ibu. Nanti mohon sedikit Bapak Ibu memberikan jawaban. Pertanyaan yang pertama, apa yang akan Anda lakukan? Yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nanya Pak Agus. Iya. Boleh Pak Agus? Agus, Silakan Pak Agus. kenapa kau lakukan Agus? Sama itu Pak. Iya. Kebutuhan dasarnya itu. Iya. Apa Bu kira-kira? Menurut Ibu bagaimana Bu? Kalau terjadi seperti ini di kelas, kalau menurut Ibu bagaimana? Bagaimana cara mensikapinya? Yang jelas Ya, ya. Iya. Yang pertama itu tanya dulu. Silakan Bu. Kalau Bu, ini ya hasilnya Bu.
dibawa ke daerah mereka. Jangan dulu lah, gurunya dulu lah. ada masalah dibawa ke kantor BK. Pegang dulu. Gurunya dulu lah. Langsung ke BK. Langsung ke BK Bu Ade. Ya, langsung ke BK langsung. Tanggung jawabmu tuh Dek. Sabar ya Pak. Menurut kami Pak Miran, kalau misalnya ada anak yang seperti ini, belajarlah kita bersama-sama untuk bertanya apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu. Ya, apa yang menyebabkan? Apakah mungkin dia memang di rumah belum makan atau memang ada hal lain? Kadang-kadang kita perlu juga mengetahui gini loh Pak Miran, bukan saya mengajari. Kadang-kadang ada anak-anak yang di rumah itu biasa merampas, dan itu dimaklumi sama orang tuanya. Biasanya itu anak-anak kalau merampas, udahlah kau sebagai abang ngalah. Biasa merampas dan diiyakan orang tua, dan anak yang paling besar itu harus mengalah. Itu ya sebenarnya salah. Pendidikan dari rumah kan gitu, dan itu perlu kita dalami baik-baik. Ya, itu mungkin salah satu. Mungkin yang kedua, dia memang sikapnya itu usil, bukan karena lapar dia mau mengambil, bukan karena apa-apa, memang suka mengganggu, suka membuli. Karena apa? Tontonannya dari rumah itu sudah biasa dengan hal-hal pembulian. Nah, perlulah kita tahu mungkin dari rekaman riwayat di HP-nya atau dan bagaimana segala macam. Tuh. Tapi yang perlu saya garis bawahi Pak Miran, apapun itu latar belakangnya, ya apakah latar belakangnya dia lapar, tidak makan, atau kebiasaan buruk dia, pendidikan orang tuanya yang kurang bagus, apapun itu, kita tidak boleh mengatakan sama dia bahwa kamu boleh melakukan itu karena dasar-dasar itu tadi. Saya rasa itu Pak Miran, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk Bu Ade. Baik ya, terima kasih Bu Ade atas jawabannya. Mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang ya silakan Bu Agus. Iya. Karena si Agus ini yang disidang. Iya. Ada Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Miran. Sedikit masukan. Sebenarnya ini kasusnya ada di sekolah kita. Belum lama ada anak makan di teras musola. Itu temannya yang lain kayak gosokan lewat-lewat sambil melototi makanannya gitu Pak Miran. Terus si anak ini ketakutan, makanannya itu disembunyikan gitu. Ternyata setelah kita panggil, yang pertama benar memang mereka mau makanannya karena lapar, belum sarapan dari rumah. Yang kedua, memang sudah terbiasa mereka merusuhi makanan temennya karena katanya enak. Ada 5 orang Pak Mira. Yang ketiga, pembelajaran untuk kita bersama, ternyata perlu kita memang menanamkan motivasi lah ya, motivasi pribadi yang tadi ada intrinsik dari dalam diri, bagaimana anak supaya sadar tentang dirinya, tentang lingkungannya. Hari ini yang kita hadapi kan itu yang terjadi. Anak-anak ketika dia di sekolah, dia belum sadar kalau dia di sekolah, dia masih merasa di rumahnya dengan gayanya masing-masing. Dan anak-anak juga, kadang-kadang kita juga sebagai guru ya masih berlaku sesuka hati gitu. Jadi bisa berbagai macam sebab, latar belakang, dan itulah PR kita sebagai guru untuk mencari tahu, mendalami, menggali, sehingga kita tidak salah bersikap. Terima kasih Pak Miran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Agus. Sangat setuju
setuju ya yang disampaikan Ibu juga Bu Ade tadi, bahwa kita kembali ke 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Jadi dari kasus ini yang pertama itu memang yang harus kita lakukan adalah menanyakan anak dulu. Jadi apa alasan dia? Ya, jadi Ibu Ani di sini dalam cerita ini dia mencari alasan dulu. Apa penyebab? Jadi ada beberapa jawaban yang disampaikan si anak tadi, si Agus. Jadi kelima jawaban ini sangat berbeda. Jadi yang pertama Bapak Ibu, jika si Agus ini jawabannya karena lapar, mungkin dia membutuhkan survival tadi ya, kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Itu alasannya. Kemudian yang kedua, kalau jawaban si Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi dia ingin dapat perhatian dari temannya. Jadi ini termasuk kebutuhan yang kedua tadi. Yang ketiga, apabila si Agus merasa hebat karena temannya jadi takut menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan. Jadi untuk menakuti kawannya, merasa dia paling hebat di kelas itu. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawa bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi dia ingin cari pilihan yang lain. Jadi tiap hari bawanya nasi lemak aja. Mungkin bosan dia. Kawannya ada yang sambal telur misalkan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah jika jawabannya karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi dia senang melihat orang lain susah. Seperti itu. Jadi ada kebutuhan seperti itu ya. Pangeran Pak tambah itu Pak. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sedikit lagi ya. Ada 2 lagi. Yang kelima ya, ada 5 posisi kontrol. Nah jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin yang sudah guru penggerak, kita sharing-sharing aja Bapak Ibu, kita diskusi. Biasanya dulu. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut. Memang agak gatal Bu sedikit. Bapak Ibu di sini sudah lengkap kayaknya di sekolah kita ya Bu. Ada guru penggerak, ada PP, ada pasil, ada asesor, ada semua pasil ada ya Bu, calon pasil atau sudah? Calon pasil ya, kita sudah lengkap Bu ya. Oke Bapak Ibu, kita di sini izin sifatnya kita diskusi ya Bu, bukan berarti saya di depan saya ngajari ya Bapak. Mungkin yang senior di belakang ya. Oke Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol. Itu yang pertama sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini sifatnya itu hukuman fisik atau verbal atau dia patuhi peraturan. Kemudian yang kedua, posisi kontrolnya itu membuat orang merasa bersalah. Biasanya menyampaikan bahasa yang lembut, tapi dia nyentuh, menyakitkan bagi anak. Yang ketiga, sebagai teman. Nah ini memposisikan guru itu sebagai teman. Jadi ngomong dengan anak itu seolah-olah temannya gitu, berbicara dengan bahasa yang biasa. Kemudian yang ketiga, sebagai pemantau atau pengawas. Jadi ini kalau pemantau ini dia pasti menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Dia tinggal memantau aja dan mengawasi. Dan yang ketiga sebagai manajer. Jadi manajer ini mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab kepada perilakunya dan mencari solusi. Jadi yang diharapkan ke depan itu sebetulnya kita sebagai guru di posisi yang terakhir sebagai manajer. Tapi pada kenyataannya yang terjadi kita masih sering juga sebagai penghukum atau juga sebagai pengawas atau pemantau. Nah ini bisa kita diskusikan bersama atau kita harus bersaling koordinasi lah antara satu dan lain, antara guru dan guru kepala sekolah, kemudian guru dan tata usaha. Jadi kita harus membuat suatu
kolaborasi yang kuat. Dan hal ini harus kita mulai. Jadi Bapak Ibu kalau tidak kita mulai mungkin susah juga untuk tercapai menjadi manajer. Nah di sini agak halus Bu tulisannya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol, itu ada tabelnya. Jadi yang di pertama yang identitas gagal itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi kalau perbuatannya itu menghardik, menunjuk-nunjuk untuk guru ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu sebagai penghukum. Kemudian yang dikatakan guru, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, seperti pengancaman, itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa seperti itu. Jadi sehingga anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol tadi, teman dan pemantau, itu identitas berhasil sukses. Tapi ada juga kelemahan-kelemahan yang tergantung pada orang lain. Jadi dia masih ketergantungan. Nah, memang yang paling diutamakan di sini adalah identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri kita sebagai manajer. Jadi untuk mencapai yang terakhir, yang kelima, supaya kita bisa menjalankan fungsi guru itu sebagai manajer, harus ada pendekatan yang harus kita lakukan, yaitu dengan cara menggunakan metode segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu. Jadi kalau kita ambil posisi manajer tadi, yang harus kita lakukan menggunakan segitiga restitusi ini, yang pertama kita membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi di sini yang pertama itu yang harus dilakukan menstabilkan identitas. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan. Artinya kita ungkapkanlah kata-kata yang supaya dia itu tidak salah ya. Kita langsung tidak menuduh dia salah. Jadi stabilkan dulu. Jadi mungkin contohnya kita buat semua orang itu pernah bersalah seperti itu, supaya anak-anak tadi stabil sikapnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Jadi validasi tindakan yang salah ini kita nanyakan kepada anak. Apa yang baru dilakukan menurut dia itu benar atau salah? Memvalidasi, memastikan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang dimaksud di sini adalah keyakinan yang memang sudah kita sepakati atau yang sudah dibuat sebelumnya, termasuk di dalam keyakinan kelas tadi. Jadi kalau anak tadi sudah melanggar dari keyakinan kelas, nanti boleh kita tanya, keyakinan di kelas kamu apa misalkan. Kalau dia mencuri, apa peraturan di kelas itu? Keyakinan yang disepakati apa? Gitu. Baik, Bapak Ibu, saya berikan waktu, mungkin ada yang mau menanggapi dari 5 posisi kontrol tadi, kemudian langkah untuk menerapkan posisi manajer tadi menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Yang guru penggerak lah boleh kasih saran atau gimana Bu? Kira-kira kan gini Bapak Ibu, sebelumnya kan memang sudah ada guru penggerak yang sudah selesai ya, sudah selesai pendidikan. Nah, saya juga pengen tahu juga ya Bapak Ibu, pelaksanaannya tuh gimana kira-kira? Apa kira-kira kendala yang sangat berat untuk ini dilaksanakan gitu? Ada nggak kendala yang kita hadapi gitu?
Apa udah ya? Saya rasa udah dilaksanakan, cuma belum seluruhnya gitu ya. Ya mungkin Bu Daur. Baiklah. Untuk memberikan tanggapan dari budaya positif yang sudah, memang kami sudah tahun lalu ya, kami menjalaninya ya. Sebenarnya budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini sebenarnya sudah kita lakukan bersama ya, mulai dari gerbang sekolah, di awal pagi hari masuk ya, sapa, salam, senyum ya, sopan santun itu sudah kita kerjakan. Semuanya itu sebenarnya sudah kita kerjakan, banyak hal yang sudah kita kerjakan, tetapi banyak juga masukan-masukan yang kita dapatkan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sumiran tadi, yang 6 tadi ya, atau dari yang pertama sampai yang ke-6 itu ya, sekiranya itu bisa kita laksanakan di awal pelajaran untuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas saya kira itu sangat mendukung sekali untuk kebersamaan di kelas, membuat kesepakatan ya. Karena dengan membuat kesepakatan siswa kita itu tidak akan merasa beban ya, tidak ada beban. Sama-sama berusaha bertanggung jawab untuk melaksanakannya ya. Tapi untuk tahun ajaran ini saya kira keyakinan kelas nihil ya, kayaknya nggak ada. Saya lihat di kelas-kelas pun kayaknya nggak ada ditempel-tempel. Biasanya itu kan harus ada, harusnya kita sudah melakukannya ya, sudah melakukannya di awal tahun ajaran. Selanjutnya kita buat kesepakatannya, kemudian kita bisa menyepakatinya dan melakukannya. Kemudian yang untuk sebagai itu tadi ya, penghukum, kemudian kontrol itu, memang yang paling tinggi itu adalah manajer ya, manajer yang paling tinggi. Tetapi lebih sering kita bersikap sebagai penghukum ya. Memang kalau kita menyadari fungsi kita sebagai guru, apalagi khususnya yang sudah mendapatkan materi dari guru penggerak ini, memang sangat luar biasa. Karena kita memanggil si anak, kita yang bertanya, kita tidak perlu banyak berbicara kepada si anak, tetapi kita memberikan waktu kepada si anak untuk dia memberitahukan apa permasalahan yang dia alami ya, sehingga dengan demikian kita tidak perlu memberikan solusi ya, tidak perlu langsung kita memberikan solusi. Kita gilirlah anak tadi, kita ajaklah dia memahami permasalahan yang dia punya, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukannya ya, sehingga dengan demikian dia bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Jadi dengan sendirinya solusi itu didapatkan dari dia sendiri. Kita tinggal memberikan penguatan ya, itu barangkali ya untuk yang manajer ini. Sama seperti pada segitiga restitusi ini yang terakhir ya. Di sini kita sebagai guru ya, janganlah menjadi penghukum, janganlah membuat rasa bersalah ya. Kadang-kadang kan kita tidak menyadari, mungkin kita kesal dengan permasalahan yang kita punya, sehingga kita sering memberikan peraturan itu atau menganggap siswa tadi harus seperti ini supaya benar. Pada nyatanya itu tidak dibenarkan. Ya, kemudian memberi hadiah itu juga tidak dibenarkan. Ya, karena apa? Karena dengan memberi hadiah, si anak tadi nanti akan terbiasa dengan kalau tidak ada hadiah dia tidak akan lagi mau mengerjakannya. Seperti itu ya. Ya, jadi saya kira ini sangat luar biasa. Tapi kadangkala kita merasa apakah kita ini sanggup melakukannya.
mengingat kondisi dari latar belakang dari anak-anak kita yang luar biasa yang kita hadapi, ya. Jadi latar belakangnya yang barangkali dari rumah itu sudah sangat-sangat butuh sekali perhatian. Jadi sebagai solusi bagi kami kiranya kalau bisa itu lebih banyaknya kerjasama antara guru dan orang tua untuk penyelesaiannya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Baik. Dari teori yang kita sampaikan ini memang sangat agak bingung menyampaikan karena memang belum sama sekali kita jalankan yang disampaikan Bu Siti di lab, keyakinan di dalam lab tadi. Salah satu contohnya ketika keluar selesai pembelajaran itu ada sebagian anak kemarin yang dia tidak peduli komputernya masih hidup langsung pulang aja keluar gitu, nggak dimatikan dengan baik dan benar. Nah sehingga saya buat semacam keyakinan kelas bahwa ketika masuk harus buka sepatu, harus dan sebagainya dengan bahasa-bahasa yang kita buat sesuai dengan petunjuk di peraturan kelas tadi, keyakinan kelas. Jadi itu sudah saya mulai dari diri saya. Harapan kami juga teman-teman yang lain, Bapak Ibu wali kelas, nanti bisalah mencobalah pelan-pelan. Jadi budaya positif ini memang harus kita terapkan di sekolah ini, dan ini tidak bisa langsung, nggak bisa instan ya Bapak Ibu. Jadi kita mulailah dari diri kita pelan-pelan supaya ini bisa berjalan. Jadi intinya itu bisa berkolaborasi. Jadi kalau mengenai sikap-sikap anak yang sudah luar biasa ini juga saya susah mengungkapkannya. Mungkin ada saran dari Ibu Kepala Sekolah. Gimana menurut Ibu ya? Kita kan gini Bu, maksud saya di pembelajaran guru penggerak ini kan memang diharapkan semua guru penggerak itu bisa menerapkan materi yang sudah diajarkan di pendidikan guru penggerak. Tapi kalau tidak ada kerjasama di sekolah, itu memang susah diterapkan. Atau ada hal lain, misalkan perilaku siswa yang sangat luar biasa. Jadi kalau siswa yang misalkan gini Bu, terlambat itu sampai 50 orang, kita mau kontrolnya itu menggunakan manajer, pendekatannya segitiga restitusi itu kan nggak mungkin. Kenapa? Karena harus kita wawancarai satu persatu, itu tuh rasanya tidak mungkin. Mungkin ada hal-hal yang lain mungkin yang bisa kita lakukan. Nah ini kan perlu kita diskusikan ya. Mungkin ada tanggapan dari Ibu atau Bapak Ibu yang lain. Tambah guru kurang lebih 60-an ya tambah. Jadi kalau memang tidak ada kerjasama, mustahil visi misi SMP Negeri 2 itu tercapai. Memang kalau kita dengar teori-teori yang sampaikan di pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, begitu juga dengan materi-materi guru penggerak, sangat enak mendengarkannya, sangat nyaman mendengarkan. Tapi ketika kita di lapangan, saya tidak tahu mengatakannya seperti itu. Yang seperti Bapak sampaikan tadi 1 sampai 6, maunya kita di posisi apa tadi? Saya terus menghayal soalnya sudah agak lapar jadi nggak konsentrasi lagi. Di manajerial. Kalau yang saya lihat untuk siswa kita, jangankan di manajerial, di posisi pengawas saja kita belum berhasil didisiplin, apalagi lah di manajerial. Artinya memang betul bagus sekali, tapi mungkin penerapannya harus step by step, perlahan-lahan. Tapi nggak mungkin pula dicap tak ada gunanya, pasti berguna. Jadi saya sangat merindukan bagi Bapak Ibu guru penggerak yang sudah guru penggerak dan yang calon guru penggerak, dan Bapak Ibu guru PP dan Bapak Ibu fasilitator, saya sebenarnya rindu melihat gebrakan orang ibu di sekolah ini. Yang jadi motivator gitu loh, motivator untuk guru-guru yang lain berbagi apa yang sudah diterapkan. Ini teorinya tadi kan enak kali. Tadi ditanya ke Ibu
guru penggeraknya sudah guru penggerak. Tadi katanya kesepakatan kelas nihil. Artinya kami yang belum guru penggerak ini belum melakukan, tapi saya berharap Bapak Ibu yang sudah terjun di guru penggerak, di PP, di fasilitator, paling tidak orang ibu sudah harus melaksanakan ini. Satu, keyakinan kelasnya, ketika kelas ibu berhasil, kelas kanan kiri pasti melihat, melirik. Misalkan di kelas Bu Duma kan udah guru penggerak, wali kelas berapa Bu Duma? 72. Udah ada keyakinan kelas di sana? Sudah dikerjakan enggak? Keyakinan kelas itu banyak. Kalau dulu saya tahunya kesepakatan ya. Kesepakatan mungkin sekarang jadi keyakinan. Ini kan bahasanya ini berubah-ubah. Saya yang sudah usia agak 50 ini udah agak susah juga mengingat teori ini. Jadi kalau keyakinan kelas itu bukan hanya dari wali kelas, ada keyakinan bersama wali kelas. Bahkan keyakinan SMP Negeri 2 Lubuk Pakam juga harus ada. Itulah peraturan kita itu sebenarnya. Keyakinan guru mapel juga. Iya. Setelah keyakinan wali kelas, keyakinan atau kesepakatan guru mapel juga harus ada. Apa-apa saja yang harus disepakati di setiap pertemuan. Jadi memang agak susah, tapi memang harus dikerjakan karena itu tuntutan. Jadi maksud saya tadi yang sudah guru penggerak dan Pak Sumiran, tadi saya lihat Pak Sumiran sudah begitu fasih tentang teorinya. Saya juga mau melihat Pak Sumiran di prakteknya. Seperti tadi Pak Sumiran sudah mulai melakukannya, keyakinan kelas, kesepakatan kelas ketika menggunakan lek bahasa. Berhasil enggak Pak? Berhasil enggak Pak? Ada enggak perubahan? Ada nggak perubahan? Ada. Ketika ada kesepakatan kelas itu, saya rasa juga tanpa ada kontrol itu tidak akan mungkin terjadi juga. Kita tuliskan besar di situ 2 kali 3 meter kesepakatan kelas, tapi tanpa kontrol saya rasa juga tidak akan terlaksana. Jadi itu seiring berjalan. Makanya memang tahapnya itu dari atas dulu. Kalau menurut saya pribadi tidak mungkin kita langsung di posisi yang terakhir. Dari yang paling atas, coba buka Pak. Tadi saya kurang hafal kali semua yang Bapak sebutkan tadi. Penghukum. Ya memang kita semua penghukum ini kayaknya. Penghukum ya kan? Termasuk saya. Terlambat saya suruh cabut rumput. Tanpa saya tanya memang kenapa terlambat. Seharusnya tidak boleh kan? Ditanya dulu kenapa terlambat. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Inilah kita marahi dia, kita senggak, ya udah itu. Teman. Kadang-kadang, tapi jangan terlalu teman juga. Ini pengawas. Kalau untuk lingkungan SMP memang ini masih agak susah saya rasa menerapkannya, karena dipengaruhi juga oleh latar belakang keluarga. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu kita mencoba ini semua. Ini hal baik yang harus kita coba. Kita coba dulu mulai hari Senin. Piket. Ketika dia terlambat, coba ditanya dulu alasannya kenapa. Banyak memang alasannya. Besoknya tanya lagi Bu. Tanya lagi. Lain lagi. Ada yang tidak jujur Bu. Kalau jujur masih mendingan. Yang kebetulan ini kan rasionalisasi anak kita. Bukannya yang jujur dijawab. Harapan kita jujur supaya kita bisa memberi solusi. Tapi nyatanya kita dibohongi. Karena kita merasa yang dikatakannya itu benar, keputusan yang kita ambil pada dia menjadi salah. Misalnya orang Kampung Damai Bu, adanya apa kita, siswa kita yang dari sana, Kampung Damai, Kampung Baru, dia, kalau dia katakan terlambat karena pecaban, aku diantar, bisa kita maklumi, karena memang tahu kita jaraknya dan tidak ada becak dari sana, dan tidak ada becak. Kalau memang itu dikatakan pasti kita maklum, tapi kita sudah tahu bahwa di sana transportasinya tidak lancar. Ketika kita tanya dia tidak jawab itu. Disitulah tugas guru agama membina
membina anak tadi supaya bersikap jujur. Ya Pak ya. Tugas tambahan buat Pak Tambah dan guru agama yang lainnya dan kita semua, kita berusaha supaya anak kita jujur. Artinya Pak Ibu, yang ditanya Pak Sumiranya tadi pendapat saya, teorinya sangat bagus memang, tapi pelaksanaannya susah. Tapi jangan pula karena susah kita biarkan, harus berani mencoba. Jadi percobaan tadi saya harapkan dulu dari guru penggerak, dari guru PP, dari ibu fasilitator. Itu contoh pertama, seperti itu. Jadikan dulu kelas Ibu Duma itu menjadi kelas percontohan untuk kesepakatan kelas. Begitu juga dengan kelas Ibu Sidauro, begitu juga dengan guru kelasnya Pak Agus. Saya yakin kurang mantap kesepakatan kelas di tempat Pak Agus, karena setiap hari saya lihat belakangnya selalu ada kertas bertabur di belakang. Nah, karena kesepakatan kelas juga termasuk kebersihan kan di dalam kan, membuang sampah pada tempatnya. Di situ aja kita sudah gagal. Hanya memposisikan murid kita membuang sampah pada tempatnya ya masih gagal sekali. Jadi tapi saya berharap Pak Sumiran usianya masih muda, semangatnya masih tinggi. Kami berharap saya meletakkan tugas dan tanggung jawab di pundak Bapak menjadi salah satu contoh. Nggak pun wali kelas berarti kan mapel, kesepakatan di bidang mapel. Apa yang Bapak buat itu nanti kalau sudah berhasil boleh dibagi ke guru-guru mapel yang lain. Terkadang kasihan juga memang kita dalam kelas, gurunya di dalam kelas terasa tidak ada guru juga di dalam. Seperti itu, berarti memang dia tidak punya kesepakatan kelas per mapel. Ya Bapak Ibu, tambah guru-guru yang muda, Bapak Ibu guru yang muda, saya minta tolong, saya beberapa orang jangan sama persis lah pembelajaran yang dikerjakan yang muda dengan yang dikerjakan seperti Bu Asi, Bu apa namanya lagi? Bu Jalmi, nggak mungkin lagi kita paksa orang ibu ini. Bu Manurung, Bu Purba. Tapi kalau yang muda-muda ini di bawah 40 tahun masih aduh. Apapun bisa dikerjakan asal ada kemauan. Jadi Bapaklah sebagai motivator di sekolah ini, saya berharap setelah guru penggerak, tapi jangan langsung jadi pengawas, jangan langsung jadi kepala sekolah. Guru penggerak dulu, praktekkan dulu, karena banyak seperti itu. Dia guru penggerak, belum diterapkannya guru penggeraknya pada setahun di sekolah itu sudah jadi pengawas, belum diimbaskannya ke orang lain. Artinya diimbaskan dulu apa yang dia dapat ke beberapa guru, ditinggalkannya lah ilmu itu di situ beberapa banyak, baru memang lanjut. Tapi kalau rezekinya bukan mengapa ya Bu Sidauro, mudah-mudahan langsung jadi pengawas, karena ibu itu lulus uji kompetensi pengawas. Sekian dan terima kasih karena perut juga sudah lapar. Baik, terima kasih Ibu. Secara ya Bu, boleh Bu, silakan. Ya. Minta maaf untuk yang memang sudah lapar, memang sudah waktunya. Ada satu kata kunci yang tadi mungkin sedikit perlu dikoreksi Pak Sumiran. Karena ada tadi pernyataan Pak Sumiran itu yang terbaik itu di manajerial gitu. Sementara kalau 5 fungsi kontrol itu 5-5-nya berfungsi, tapi melihat waktu dan kondisi. Artinya kapan guru sebagai penghukum, kapan guru sebagai ketika kita perlu menggali siswa ini supaya dia merasa bersalah juga, itu ada perlunya. Kapan kita berfungsi sebagai teman, kapan kita berfungsi sebagai seorang monitor, dan kapan kita berfungsi sebagai seorang manajer. Artinya 5 fungsi kontrol itu tetap 5-5-nya berfungsi, tapi melihat situasi dan kondisi. Apalagi bil khusus kita di SMP 2 kita menghadapi siswa-siswa yang istimewa, terutama istimewa dari latar belakang yang rata-rata dari rumah. Bukan dia bermasalah, tapi sudah mempunyai masalah dari rumah.
Baca Pak Miran, terima kasih untuk sedikit koreksi. Iya, baik. Terima kasih Bu Agus atas masukannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan masukan. Secara pribadi saya siap Bu, apalagi ada teman-teman di belakang saya yang akan menjadi guru penggerak, ada 7 orang. Mungkin nanti kami saling berkoordinasi. Ya, kita sama-sama berkolaborasi untuk. Ya, saya berharap semuanya lulus ya, teman-teman yang kemarin. Amin. Ya. Oke Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya mungkin sudah dirangkum oleh Ibu Kepala dan Bu Agus tadi, bahwa memang budaya positif ini kita laksanakan itu dari diri kita masing-masing. Kemudian yang kedua, harus adanya kolaborasi antara kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Sumiran yang sudah menyampaikan sosialisasinya. Semoga Bapak sukses selalu untuk CGP-nya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ibrahim SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Saya tadi merasa sangat senang ketika Pak Sumiran sebagai CGP Angkatan ke-9 menerangkan kepada kami tentang budaya positif di sekolah. Ada hal baru yang kami ketahui di sana, bahwa jika seandainya semua guru, elemen yang ada di sekolah sama-sama saling membahu di dalam menerapkan budaya positif seperti keyakinan kelas dan sosial kontrol, maka berharap kita dengan yakin bahwa tujuan dari pembelajaran, yaitu menjadikan murid memiliki profil pelajar Pancasila, itu akan mudah tercapai. Harapannya ke depan, dengan adanya agen-agen perubahan seperti CGP Bapak Sumiran di sekolah kami ini, beliau dapat mengimbaskan apa yang diterima di pendidikan guru penggerak kepada kami yang ada di SMP Negeri 2 Pakam ini, sehingga bisa melaksanakan apa yang sudah dipelajari dan menerapkannya di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas untuk mencapai tujuan menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, tapi memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Hari ini kami mendapatkan pencerahan tentang budaya positif dari Bapak Sumiran. Ini menambah wawasan baru buat kami, terutama bagi kawan-kawan yang belum CGP, belum mengikuti program guru penggerak. Mereka jadi tahu apa yang harus dilakukan dalam menerapkan budaya-budaya positif yang bisa diperlakukan di sekolah, yang akhirnya membuat siswa kami itu menjadi lebih punya kompetensi ke depan. Kami merasa sangat senang atas apa yang dilakukan oleh Bapak Sumiran. Harapan kami Pak Sumiran bisa sukses mengikuti program pendidikan guru penggerak. Ke depan juga harapan kami siswa-siswa kami menjadi lebih terbuka, lebih punya aktivitas yang positif, lebih mudah dalam menerima pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kelas. Di samping itu juga siswa-siswa kami lebih membuka daya nalarnya akibat dari budaya-budaya positif yang diterapkan oleh guru-guru di sekolah terkait dengan sosialisasi yang telah diberikan. Demikian saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.